Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Mutiara Putri, NIM 2018-150-149. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Pelayanan Pondok Pesantren Anwarul Hidayah berbasis web. Jadi kita mulai saja langsung. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat dirasakan hingga saat ini. Bertukar informasi saat ini dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi sudah seharusnya dapat dilakukan secara maksimal terhadap berbagai kalangan. Website merupakan salah satu platform dan merupakan contoh dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Saat ini, semua kalangan dapat mengakses website dengan mudah. Pesantren atau lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai dan guru ngaji. Biasanya kompleks itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah sendiri merupakan sarana pendidikan dengan berbasis pesantren yang didirikan pada tahun 2017. Dengan latar belakang pondok yang baru didirikan, pondok tersebut belum tersistem di era teknologi seperti ini, mengakibatkan sistem pelayanan masih dilakukan secara manual. Yang berikutnya ada tujuan kerja praktek. Tujuannya yaitu yang pertama, membuat sistem pelayanan pondok pesantren Anwarul Hidayah berbasis web. Pelayanan tersebut diantaranya registrasi pembayaran pendaftaran maupun bulanan, pendaftaran secara online, penjadwalan kegiatan diniah. Yang kedua, mempermudah calon santri mengetahui informasi mengenai pondok dan fasilitas yang ada di pondok tersebut. Yang ketiga, yaitu menganalisis dan merancang sistem pelayanan pondok pesantren Anwarul Hidayah. Yang berikutnya ada manfaat kerja praktek. Yang pertama bagi instansi, yaitu manfaatnya menghasilkan mahasiswa atau mahasiswi yang lebih berkompeten dengan bidangnya masing-masing dan meningkatkan kualitas instansi tersebut. Yang kedua, bagi pondok pesantren, yaitu yang pertama memudahkan pelayanan bagi pengurus, santri, dan calon santri. Yang kedua, dengan sistem pelayanan ini dapat meminimalisir waktu yang digunakan. Yang berikutnya ada manfaat bagi penulis, yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat membandingkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya. Berikutnya ada flow map yang berjalan dan diajukan. Flow map sistem yang berjalan yaitu yang pertama, user itu mulai lalu datang ke pondok, user menanyakan tentang pondok, lalu admin itu menjelaskan tentang pondok, memproses, dan user mengisi formulir pendaftaran, melakukan registrasi lalu selesai. Sedangkan flow map yang diajukan yang pertama yaitu user memulai, sistem menampilkan halaman utama, menu pendaftaran, lalu user mengisi data diri, lalu sistem memproses penyimpanan data, diterima, registrasi, lalu diproses, user melakukan pembayaran melalui bank, dan user mengupload bukti pembayaran. Sedangkan admin menerima bukti pembayaran, mengubah status pembayaran, lalu selesai. Yang berikutnya ada analisis kebutuhan, perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras, hardware, sistem operasinya yaitu Windows 10, prosesornya AMD APU A6 6310, quad core, yaitu RAM-nya 2 GB, penyimpanan HDD 500 GB. Dan kebutuhan perangkat lunaknya atau softwarenya yaitu sistem operasinya Microsoft Windows 10, software lainnya Microsoft Visio, browsernya Google Chrome dan Mozilla. Lalu berikutnya ada use case diagram user. Jadi user itu bisa mengakses halaman utama, daftar santri baru, menu alur pendaftaran, informasi, data santri, lalu registrasi santri. Dan untuk use case diagramnya, untuk admin login, lalu bisa mengakses halaman utama, profil, mengelola data santri, mengelola data registrasi santri, mengelola data informasi, lalu logout. Berikutnya ada activity diagram untuk daftar santri baru sebagai user, yaitu dari sistem menampilkan halaman utama, halaman pendaftaran, lalu user memasukkan data diri, daftar, lalu sistem memverifikasi data, menyimpan data, database menyimpan data baru santri, lalu sistem menampilkan pesan pendaftaran sukses, silahkan melakukan registrasi, lalu sistem halaman login registrasi selesai. Yang berikutnya ada activity diagram registrasi user. Yang pertama, sistem menampilkan halaman registrasi,
User mengisi memasukkan username dan password, lalu login, database verifikasi. Jika tidak diterima, akan dikembalikan kepada di halaman username dan password. Jika diterima, maka sistem akan menampilkan halaman utama registrasi, lalu status pembayaran, dan user melakukan upload bukti pembayaran. Database memverifikasi data pembayaran, lalu sistem menampilkan pesan bukti pembayaran berhasil diupload, lalu sistem menampilkan logout dan selesai. Untuk selanjutnya ada activity diagram login admin. Yang pertama, sistem menampilkan halaman login, admin memasukkan username dan password, lalu login, database memverifikasi, jika tidak diterima akan dikembalikan ke halaman username dan password, mengisi ulang, lalu jika diterima maka admin akan ditampilkan halaman utama sistem. Berikutnya ada activity diagram ubah data santri admin. Yang pertama, database menampilkan data santri, sistem menampilkan data santri, dan admin memilih data yang akan diubah. Sistem menampilkan form ubah, admin mengisi form ubah, lalu database mengolah data, sistem menampilkan pesan data berhasil diubah, dan sistem menampilkan data baru selesai. Berikutnya ada activity diagram ubah data registrasi admin. Yang pertama ada database menampilkan data registrasi, sistem menampilkan data registrasi, admin memilih data yang akan diubah, lalu sistem menampilkan form ubah, admin mengisi form ubah, lalu database mengolah data, dan sistem menampilkan pesan data berhasil diubah, lalu menampilkan data baru selesai. Berikutnya, activity diagram ubah data informasi admin. Yang pertama, database data informasi, sistem menampilkan data informasi, admin memilih data yang akan diubah, sistem menampilkan form ubah, admin mengisi form ubah, lalu database mengolah data, sistem menampilkan pesan data berhasil diubah, lalu sistem menampilkan data baru selesai. Yang berikutnya ada activity diagram tambah data registrasi admin. Yang pertama ada dari database, yaitu data registrasi, sistem menampilkan data registrasi, admin menambah data registrasi, lalu sistem menampilkan form tambah data. Admin mengisi form tambah data, lalu database menyimpan data, sistem menampilkan pesan, data berhasil ditambahkan, lalu sistem menampilkan data baru selesai. Berikutnya ada activity diagram tambah data informasi admin. Yang pertama ada menampilkan data informasi, lalu admin tambah data informasi, sistem menampilkan form tambah data, lalu admin mengisi form tambah data, database menyimpan data, sistem menampilkan pesan data berhasil ditambahkan, lalu sistem menampilkan data baru selesai. Yang berikutnya ada activity diagram hapus data santri admin. Yang pertama ada data santri, menampilkan data santri, admin memilih data yang akan dihapus, lalu database mengolah data, sistem menampilkan pesan data berhasil dihapus, lalu sistem menampilkan data baru selesai. Selanjutnya adalah ada activity diagram hapus data registrasi. Pertama dari database sendiri, data registrasi, sistem menampilkan data registrasi, admin memilih data yang hapus, lalu database mengolah data, lalu sistem menampilkan pesan data berhasil dihapus, lalu sistem menampilkan data baru selesai. Lalu selanjutnya ada activity diagram hapus data informasi admin. Yang pertama ada sistem menampilkan data informasi, lalu admin memilih data yang akan dihapus, lalu database mengolah data, sistem menampilkan pesan data berhasil dihapus, lalu sistem menampilkan data baru, lalu selesai. Berikutnya selanjutnya ada activity diagram logout admin. Pertama yaitu admin login, sistem menampilkan halaman utama, menampilkan menu, lalu admin memilih menu logout, lalu database eksekusi logout, lalu sistem menampilkan logout. Selesai. Berikutnya ada sequence diagram daftar santri user. Yaitu yang pertama, user masuk ke sistem user masukkan data diri, lalu data diri disimpan di database, lalu database menampilkan pendaftaran sukses, silahkan melakukan registrasi. Selanjutnya ada sequence diagram registrasi user. User masuk ke sistem user memilih menu, lalu ada menu login santri baru dan login santri lama, lalu user mengupload bukti pembayaran. Berikutnya ada sequence diagram login admin. Admin masuk ke halaman login, menginput username dan password, lalu proses untuk ke sistem verifikasi data ke database, lalu database menampilkan halaman utama sistem. Selanjutnya ada sequence diagram kelola data santri. Untuk admin, yaitu admin masuk ke sistem, ada pilihan menu data santri, ada pilihan untuk ubah atau hapus data, lalu menyimpan data di database, lalu sistem menampilkan data baru.
Berikutnya ada sequence diagram kelola data registrasi. Admin masuk ke sistem, pilihan menu data registrasi, mengubah status atau melihat pembayaran, lalu menyimpan data di database, lalu tampil data baru. Berikutnya ada diagram kelola data informasi admin. Admin masuk ke sistem, pilihan menu informasi, ada ubah, hapus, tambah data, lalu menyimpan data dan menampilkan tampilan data baru. Berikutnya ada kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas diagram, yaitu admin, login, data santri yang terdiri dari dua data, yaitu registrasi santri baru dan registrasi santri lama, lalu ada pendaftaran. Berikutnya ada perancangan UI UX pada sistem pelayanan. Yang pertama itu ada perancangan untuk user. Di sini ada halaman utama, ada login, menu, dan nama pondok dan alamat. Berikutnya ada halaman pendaftaran, ada nama pondok dan alamat, menu, lalu formulir pendaftaran. Halaman alur pendaftaran yaitu ada nama pondok dan alamat, menu, lalu ada alur pendaftaran. Lalu di sini ada halaman informasi, ada nama pondok dan alamat, menu, lalu ada beberapa menu yaitu sarana dan fasilitas, informasi pembayaran, pondok, program harian, dan lain-lain. Berikutnya ada halaman data santri, nama pondok dan alamat, ada data santri dan menu. Halaman pilihan login registrasi sendiri ada pilihan loginnya ada dua, yaitu registrasi santri baru dan registrasi santri lama. Berikutnya ada halaman login registrasi santri lama dan baru, yaitu mengisi username, password, dan login. Berikutnya ada halaman registrasi santri lama dan baru. Di sini ada status pembayaran dan ada form untuk upload bukti pembayaran. Berikutnya untuk perancangan pada admin yaitu halaman profil. Di sini ada profil admin. Berikutnya di sini nanti untuk kedua yaitu halaman data santri. Ada halaman admin, menu, dan ada menu cari, dan ada data santri. Berikutnya ada halaman data registrasi santri lama dan baru. Di sini ada dua pilihan, yaitu data registrasi santri lama dan data registrasi santri baru. Berikutnya ada halaman data registrasi santri lama dan baru, yaitu isinya status pembayaran. Yang berikutnya ada halaman data informasi, yaitu ada halaman admin, menu, nanti di sini ada beberapa pilihan untuk data informasi yang akan diakses atau akan diubah oleh admin. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan sistem pelayanan pondok pesantren Anwarul Hidayah berbasis web adalah yang pertama, dibuatnya sistem pelayanan pondok pesantren Anwarul Hidayah berbasis web ini dapat memudahkan tugas para pengurus dan meminimalisir waktu yang digunakan. Yang kedua, sistem pelayanan pondok pesantren Anwarul Hidayah berbasis web dibuat untuk mempermudah calon santri mengetahui informasi mengenai pondok. Yang ketiga, memudahkan pelayanan registrasi pendaftaran maupun bulanan bagi santri baru dan santri lama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.